Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi teman-teman warahmatullahi wabarakatuh. semua. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat di saat Amin. di saat pandemi mulai kembali menguat ini dari segi data dan juga situasinya. Mudah-mudahan kita masih tetap dalam keadaan segar, bugar ya. Dan terus mengembangkan diri untuk selalu menambah wawasan begitu. Baik, pada kesempatan kali ini saya mendapat tugas ini dari forum juga dari Prof. Fikraku untuk menjelaskan tentang salah satu subjudul dari buku The Power of Identity yang dikarang oleh Manuel Castell. Saya mengambil pilihan di bab keberapa itu ya, sehingga saya masih di bawah itu dari buku itu tentang the greening of self, the environmental movement. Jadi upaya untuk menjadikan diri kita hijau, dan ini lebih pada kajian tentang gerakan lingkungan. Dan ini juga sejalan dengan rencana penelitian saya untuk disertasi ini tentang ekoteologi gerakan lingkungan Muhammadiyah. Nah, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke pembahasan dari Manuel Castell ini tentang the greening of the self, saya ingin sampaikan dulu tentang pengantar. Maksudnya saya akan sampaikan pengantar tentang isu lingkungan. Jadi seperti yang sudah diketahui bersama bahwa isu lingkungan ini merupakan isu global karena memang baik pada tingkat kerusakannya dan akibat-akibat dari masalah-masalah lingkungan ini sudah bisa dirasakan oleh semua kalangan, dari mulai tingkat atau skala lokal sampai pada skala yang sifatnya global, masyarakat dunia. Jadi berawal dari dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua, kemudian setelah itu muncullah industrialisasi dengan mengembangkan dasar konsep developmentalisme atau pembangunan. Nah, kemudian muncul persoalan-persoalan lingkungan karena memang ternyata proses kehidupan manusia yang dibangun itu tidak bisa lepas dari kapasitas ruang ke lingkungan itu tersebut ya, sebagai sumber dayanya yang diolah terus-menerus begitu. Nah, sampai kemudian muncullah persoalan-persoalan di mana pada saat itu tahun 62 ada tesis White ya. Kemudian juga ada tulisan tentang The Springs, musim semi yang sepi gitu. Yang itu kemudian membuka mata dunia tentang isu-isu lingkungan. Nah, kemudian tahun 72 pertama kali diadakan PBB mengadakan konferensi tingkat dunia lingkungan ya, tahun 72 di Stockholm atau Swedia. Nah, kemudian terus diikuti nanti oleh event-event yang lain sampai hari ini gitu. Saya langsung aja mungkin ke persoalannya, bahwa intinya adalah tentang masalah lingkungan. Jadi ada masalah lingkungan, ada kerusakan lingkungan. Masalah lingkungan itu diantaranya adalah soal sampah, kemudian bertambahnya populasi, ya, kemudian deforestasi, penggundulan hutan, kemudian juga penggunaan pestisida yang berlebihan untuk tanaman dan lain sebagainya. Sementara kerusakan lingkungannya adalah diantaranya longsor, banjir, ya, kemudian juga kebakaran hutan sebagian dari pemanasan global. Dan efek dari dua ini pada akhirnya adalah memunculkan apa yang disebut dengan global warming atau pemanasan global sebagai efek dari rumah kaca. Jadi ini disebabkan oleh banyaknya karbon dioksida, kemudian juga gas metan, nitrogen dan lain sebagainya yang berkumpul di udara, dan itu menahan pelepasan oksigen karbon dioksida ke luar dari bumi melalui lapisan-lapisan bumi yang disebut dengan lapisan ozon, yang pada akhirnya panas itu kemudian mengendap di dalam bumi dan ini menaikkan suhu laut, kemudian juga merubah tatanan iklim, dan itu terjadi dalam waktu yang sifatnya
sangat lama, atau dalam pendekatan bahasa para ekolog adalah glacial time. Gitu. Dan akhirnya terjadilah apa yang sekarang kita rasakan, dan ini makanya momentum kuat untuk kita kemudian berpikir kembali tentang apa arti dari ekologi dan juga pemulihan lingkungan atau saving the earth. Pada akhirnya sebagai efek dari rumah kaca ini memunculkan banyak masalah ya, atau juga musibah, disaster, diantaranya tornado, erupsi, landslide, longsor, kemudian deglasi, penaikan kerak bumi, tsunami, drought, kekeringan, dan lain sebagainya. Ini juga akibat pemanasan global yang lain, meningkatnya suhu di beberapa daerah, kenaikan air muka laut, ya. Kemudian tadi hujan ekstrim, banjir, dan lain sebagainya. Muncul juga wabah penyakit, timbulnya berbagai macam hama dalam tanaman atau invasif nanti. Jadi karena ada perubahan suhu, kemudian beberapa binatang itu bermigrasi ke tempat lain yang kemungkinan di tempat itu, di habitat itu dia bisa jadi menjadi perusak begitu. Demikian juga pada tanaman-tanaman yang lain. Kemudian ada kekeringan, dan yang paling jelas untuk mengukur bahwa kerusakan lingkungan ini sifatnya fact atau fiction, ya, fiksi atau kenyataan. Nah, ini sebetulnya yang jadi ukuran oleh para ilmuwan itu adalah mencairnya es di kutub utara dan selatan, begitu. Jadi ini sudah menjadi bagian dari isu global, nah, dan juga menjadi tantangan bagi manusia untuk bisa menyelesaikannya. Dengan kata lain, sekarang para ilmuwan sudah sepakat bahwa kerusakan lingkungan atau masalah-masalah lingkungan ini lebih pada tingkah laku kita, ya, atau bersifat antropogenesis gitu. Jadi manusialah yang memang menjadi masalah. Jadi we are the problem, we are the solution begitu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian saya melihat pendekatan Manuel Castells tentang isu lingkungan ini ditarik pada pemaknaan tentang identity, ya, tentang status ataupun identitas kita sebagai manusia dan juga sebagai kelompok dari suatu masyarakat. Gitu. Tulisan tentang The Greening of the Self, The Environmental Movement ini dibagi dalam 4 subtema. Yang pertama, Castells bercerita tentang kakofoni kreatif lingkunganisme. Kakofoni itu hiruk pikuk, ya. Jadi di mana-mana orang bicara soal lingkungan, ada diskursus, ada juga gerakan-gerakan lingkungan, kemudian ada semacam upaya-upaya untuk lebih mematangkan lagi bagaimana proses penyelesaian lingkungan dengan berbagai macam event, rapat, sampai pada Earth Summit atau KTT Bumi begitu di dunia. Jadi ini diistilahkan oleh Castells itu dengan kakofoni, hiruk pikuknya tentang diskursus dan juga praktek-praktek lingkunganisme. Gitu. Tapi itu semuanya dia pandang sangat kreatif, gitu ya. Berbeda-beda, tapi juga mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu berjuang untuk menyelamatkan bumi. Nah, cuma nanti di sini Castells untuk sampai pada pemaknaan tentang identitas hijau itu, dia mencoba mengajukan beberapa tesis tentang tipologi dari satu gerakan yang ada di dunia, ya, gerakan-gerakan lingkungan gitu. Tapi Castells memang dia juga akui bahwa studi dan penelitian ini dia tidak menyeluruh begitu, tidak seluruh dunia maksudnya, tapi hanya pada beberapa gerakan lingkungan yang ada di Amerika Utara, Selatan, di Amerika sendiri, dan juga beberapa yang di Eropa, misalnya di Jerman. Nah, setelah itu dia menjelaskan tentang the meaning of greening, jadi makna menghijaukan itu seperti apa maksudnya, ya. Jadi tidak seperti yang kita pahami gitu ya, secara mungkin sederhana. Apakah seseorang kemudian tertarik untuk sama-sama menanam pohon, misalnya dalam soal-soal isu lingkungan, sebagai bagian dari praktek untuk hijau, lalu disebut orang hijau. Ternyata tidak sesederhana itu kalau saya pahami dari pendekatannya analisa Castells tentang the greening of the self. Gitu. Nah, makanya nanti ada beberapa tema yang itu menjadi proses kemudian manusia atau diri kita ini menjadi seorang yang the green, hijau identitasnya.
Nah, pada bagian ketiga ini dijelaskan juga tentang aksi lingkunganisme dan juga upaya-upaya bagaimana lingkunganisme ini bisa kemudian eksis begitu dan dikenal oleh publik, dari mulai reaching the mind, jadi usaha untuk bagaimana pikiran kita itu diarahkan bisa lebih memahami lingkungan, kemudian menjinakkan modal karena di situ ada capital, ada the courting state, ya, upaya untuk merayu negara atau lobby-lobby di tingkat politik, dan sampai pada pemanfaatan media massa sekarang untuk bisa mempublish dan juga menjadi tagline, highlight dari sistem globalisasi ini, gitu. Sehingga orang semua tahu tentang persoalan lingkungan. Nah, yang terakhir baru muncul soal keadilan lingkungan sebagai benteng baru para ekolog, gitu. Teman sekalian, untuk kakoponi lingkunganisme ini, jadi tipologi yang diajukan oleh Kastel ini bahwa gerakan-gerakan lingkungan yang sekarang ada itu karakteristiknya dia coba sistematiskan ya melalui tiga ciri, tiga karakteristik. Yang pertama ada identitas, nanti kelompok itu apa namanya, begitu. Kemudian yang kedua ada adversary, ini tantangan atau lawan. Jadi apa sih yang menjadi lawan dari kampanye atau usaha-usaha untuk penyelamatan lingkungan ini? Dan terakhirnya juga ada goal, ada tujuan, begitu. Jadi dia melihat satu gerakan lingkungan itu akan disebut sebagai sebuah gerakan lingkungan, ya, environmentalism movement itu kalau ada lawan, ada tandingan, ya. Ada yang siapa yang akan dikoreksi oleh gerakan lingkungan ini, gitu. Nah, namun sebelumnya di sini Kastel membedakan antara environmentalism dengan ekologi. Walaupun nanti arsirannya itu adalah sama-sama tentang mengurusi alam, gitu ya. Jadi dia lebih merujuk kalau environmentalism itu pada perilaku kolektif, baik itu diskursus maupun praktek, ya, dengan tujuan memperbaiki kerusakan bentuk hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Nah, itu dia jelaskan tentang environmentalism. Itu di awal pembahasan tentang kakoponi kreatif lingkunganisme. Nah, sementara ekologi itu menurut dia adalah sekumpulan keyakinan, set of the faith, set of the faith, teori dan juga project yang mempertimbangkan bahwa manusia ini adalah komponen dari ekosistem yang lebih luas, yang ingin mempertahankan keseimbangan lingkungan secara dinamis. Begitu. Itu tentang ekologi menurut Kastel. Nah, kemudian untuk memahami lebih jauh tentang tipologi gerakan itu, nah dia mengambil beberapa contoh ya tipe gerakan yang ada di Amerika juga yang ada di Eropa untuk dianalisa bahwa tipe gerakan dari satu gerakan lingkungan ini sebetulnya apa, gitu ya. Jadi didefinisikan oleh Kastel itu sampai pada pembentukan itu seperti apa. Gitu. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan tipe konservasionis, ya. Nah, ini dia merujuk pada grup 10, ada 10 grup, sebetulnya lebih. Ada beberapa grup yang juga bergerak dalam soal lingkungan di Amerika Serikat, kemudian mereka bersatu. Ya, jadi ada yang dari keagamaan, terutama dari kaum evangelis. Saya nggak tahu evangelis itu Protestan apa Katolik, ya nanti mungkin Pak Makmur bisa menambahkan. Evangelis, ya, kemudian juga ada yang dari LSM, ya, kemudian ada yang dari kalangan mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi di sini ada misalnya ada asosiasi konservasi taman nasional, ya, jadi ada yang sifatnya skalanya ada skala yang lokal, ada yang nasional juga. Kemudian ada National Wildlife Federation, ada Natural Resource Defense Council, kemudian Isaac Walton League, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini mereka semua bersama-sama bergabung ya membentuk diri sebagai a Group of 10 USA, Conservation of Nature. Nah, apa yang dilakukan oleh konservasi lingkungan ini? Jadi mereka oleh Kastel lebih
masukan pada identitas nature lovers, pecinta alam saja. Gitu. Jadi ada satu gerakan lingkungan yang sifatnya dia di apa bersifat periferal di pesisian gitu atau di tempat-tempat terpencil ya. Kemudian mereka naik gunung, kemudian ya kalau misalnya di situ ada sampah diambil, ada tanaman-tanaman yang rusak kemudian dia coba di ini ya dibetulkan gitu ya, tanaman-tanaman itu maksudnya diambil atau ditanam lagi dan sebagainya. Jadi lebih bersifat dia nature lovers, pecinta alam saja. Seperti kalau kita misalnya senang naik gunung begitu ya, ke tempat-tempat yang eksotis dan lain sebagainya. Itu dia lebih melihat bahwa ini identitasnya adalah nature lovers, pecinta alam saja gitu. Nah, kemudian apa sih lawannya atau tandingannya sehingga ini membentuk satu identitas nanti itu uncontrolled development. Jadi pengembangan yang tidak terkontrol. Ya, pokoknya dia ingin segala sesuatunya lebih lebih benar gitu ya secara konsep hubungan alam dan jadi konservasi itu lebih pada penelitian-penelitian. Jadi pada mulanya memang para ekolog itu hanya meneliti bagaimana air itu bisa bersih dan lain sebagainya. Nah, tapi ternyata lama-kelamaan ini juga konservasi of nature ini sampai juga pada gerakan sosialnya dan sampai pada gerakan politik. Karena di antara Group of Ten ini ada sebuah yayasan yang menangani khusus ya pembiayaan tentang lingkungan. Nah itu sering melakukan lobby-lobby politik gitu ke Senat di Amerika. Jadi mulai bergerak ke sana. Ya. Tapi pada awalnya memang mereka adalah nature lovers. Dan goalnya, tujuannya adalah wilderness, jadi hutan belantara, ya. Kemudian pokoknya sifat alami tentang alam saja, ya. Alam liar. Gitu. Nah, yang kedua, ada juga satu gerakan, ini di Amerika juga, itu Defense of Our Space. Ya. Jadi dia lebih resisten, ini kasusnya lebih lokal sebetulnya, jadi misalnya di Carolina Utara itu ada pencemaran lingkungan dan local community kemudian bergerak ya untuk melawan begitu atas kerugian dari hasil polusi yang dirasakan oleh mereka gitu. Karena ini menyangkut soal quality of life ya, diantaranya adalah kesehatan gitu. Jadi air tercemar, tanah tercemar itu karena oleh bahan-bahan kimia ataupun limbah-limbah yang dibuang ke luar sungai maupun juga nanti di beberapa tempat di darat gitu ya, di tanah yang ini merusak lingkungan. Nah, kemudian gerakan lingkungan yang menamakan dirinya not in my backyard, jadi jangan di halaman belakang kami maksudnya begitu. Jadi dia ingin depan belakang itu halamannya tetap asri, tetap rindang gitu maksudnya lah. Nah, jadi lingkungan sekitar mereka itu kemudian tercemari. Nah, itu dipahami oleh mereka sebagai satu hal yang ini seperti membuang sesuatu di belakang halaman mereka dan itu bau ya, merusak dan juga menimbulkan penyakit. Nah, jadi reverse ini para polluters, para penyumbang polusi ya, terutama zat-zat biokimia itu dari sebuah perusahaan. Goalnya adalah agar terbentuk atau terjadinya kesehatan hidup ya, quality of life atau health begitu. Kemudian ada juga tipikal ini lebih pada counter budaya dan dia lebih mengangkat sisi deep ekologi. Jadi pada aksi edukasinya gitu. Menyampaikan tentang bagaimana lingkungan itu dibuat lebih stabil, terus bagaimana kerusakan-kerusakan lingkungan itu kemudian diatasi dan seperti apa perilaku-perilaku hidup yang harus dimunculkan ya sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan. Nah ini menyebutnya counter culture. Kasel menyebutnya counter culture atau deep ekologi. Ini contoh dari gerakannya itu ada misalnya kelompok Earth First ya, dan ecofeminism. Earth First bukan eat first. Kalau eat first makan dulu. Earth First ini dahulukan bumi gitu. Nah ini identitasnya baru ini the green self katanya. Karena tadi ya ada deep ekologi. Jadi satu upaya untuk lebih mematangkan diri dalam soal-soal lingkungan. Nah lawannya atau tandingannya ini adalah industrialisme ya, sebagai pengembangan dari developmentalism.
Kemudian teknokrasi, di mana satu pemerintahan, satu negara itu banyak diurusi oleh orang-orang teknokrat, gitu, yang pasti dia akan lebih cenderung pada teknologi. Dan patriarchalism ini merujuk pada kasus di Inggris tentang hak-hak kerajaan, ya, yang ini dipahami oleh masyarakat Inggris kurang begitu memberikan perlindungan terhadap kerusakan alam di Eropa. Nah, ini goalnya adalah ekotopia. Ekotopia ini sebetulnya terangkat pertama kali sebagai sebuah novel, ya, yang ditulis oleh Ernest Glanbach, dan ini catatan atau laporan dari seorang ekolog, William Weston. Jadi dia menjelaskan tentang bagaimana tatanan dunia yang pada itu sebetulnya juga merujuk lokal, ya, belum dunia gitu. Lokal itu masih di Amerika. Itu bagaimana tercipta satu keharmonisan dan hubungan yang erat antara manusia dengan alam itu sendiri. Pokoknya mimpinya itu adalah ekotopia, membangun sebuah tatanan dunia yang lebih eko, ya, lebih lingkunganism, gitu. Jadi buku itu memang tertulis, novelnya judulnya adalah Ekotopia, gitu. Dan ini juga menjadi dasar untuk para agamawan, ekolog dan yang lainnya untuk membuka mata tentang bagaimana hidup berdampingan dengan alam tersebut, gitu. Jadi goalnya jelas, ya, ingin membentuk satu sistem, satu keadaan yang ini sifatnya adalah ekotopia, gitu. Ekotopia ini mereka sebetulnya tidak melarang teknologi, tapi lebih selektif begitu terhadap teknologi, gitu. Teknologi tepat guna, teknologi yang hijau itu yang diterima oleh mereka. Nah, kemudian ada Save the Planet, ini Greenpeace. Nah, ini yang paling populer saya kira, karena Greenpeace ini memang identitasnya adalah internationalist eco war, ya, pejuang. Jadi mereka siap mati untuk menyelamatkan lingkungan. Meskipun nanti trik-triknya atau strateginya itu sebenarnya tidak menganjurkan kekerasan, ya, artinya non violence, tidak ada kekerasan gitu. Tapi mereka berani dan siap untuk mati. Termasuk beberapa anggota Greenpeace ini yang masuk penjara itu sudah biasa. Nah, adversary-nya, lawannya adalah unfettered global development, tidak terkungkung oleh perkembangan globalisme, isu pembangunan globalisme, gitu. Jadi mereka menganggap bahwa sekalipun katanya ada ekonomi, ya, atau green economy yang digagas di tahun 92 setelah KTT Bumi di Rio atau Rio Conference, Rio Summit, itu tetap aja jadi para kapitalis itu berlindung di balik isu atau istilah atau jargon green economy. Nah, makanya dia mengatakan, para Greenpeace ini, pokoknya development global ini jangan sampai mengungkung, kemudian merusak alam. Goalnya adalah sustainability, keberlanjutan, ya, supaya dunia tidak mandek, tidak berhenti. Jadi semuanya bisa mendapat bagian sustainability. Kemudian yang kelima, nah ini tipikalnya lebih pada politik. Green politik ini memang terbentuk di Jerman di tahun 80-an. Ya. Namanya Die Grünen. Identitasnya mereka lebih mengajak, ya, siapapun gitu dari warga negara itu yang juga memiliki concern yang sama untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, ini jelas posisinya, ya. Jadi lawannya itu adalah political establishment dan goalnya adalah counter power, gitu. Nah, teman sekalian, ini saya mencoba membandingkan dengan LSM yang ada di Indonesia, ya, NGO lingkungan. Ini misalnya, tadi tidak saya coba ini, ya. Ya. Nah, ini Save the Planet, tadi Green Politics sudah. Nah, ini ruang lingkup LSM dan NGO yang di Indonesia, ya. Ini lebih lengkap lagi aspek dari awal kemunculan, asumsi, sifat dan sebagainya. Tapi memang ini data primer ini tidak mengutip, tidak memunculkan atau tidak memasukkan nama-nama dari NGO-nya. Hanya pada aspek LSM dan NGO ini tahun berapa segala macam.
sampai legalitas formalnya, respon terhadap program pemerintahan dan sebagainya. Ada yang fleksibel, ada yang bersama-sama dengan pemerintah gitu bergandeng tangan untuk menyelamatkan lingkungan. Ada juga yang lebih private ya. Dia tidak masuk pada lingkungan kekuasaan misalkan. Baik, kemudian nah ini masuk pada makna yang sebenarnya tentang the greening of self. Jadi dia sampaikan bahwa untuk sampai pada new identity sebagai sebuah spesies baru yang disebut dengan socio-biological identity atau green culture, itu pertama dia mengangkat satu pengertian tentang deep ekologi, ya. Dan menurut Castell ini sebenarnya ambiguitas teknologi, itu science. Jadi science lah yang menyebabkan kerusakan lingkungan ini, membantu gitu, katalisatornya adalah sains, selain juga nanti soal perilaku manusia, sains dan teknologi, tapi kemudian sekarang sains juga atau teknologi juga yang harus menyelesaikannya. Nah, jadi Castell melihat bahwa proses deep connection dengan sains dan teknologi ini itu menjadi awal muasal kita untuk bisa memahami tentang lingkungan. Ya. Nah, kemudian setelah itu dia melihat bahwa hampir semua gerakan-gerakan lingkungan itu berbasis sains. Gitu. Jadi berbasis sains dan berbasis teknologi ya. Jadi di hampir semua grup-grup lingkungan itu pasti ada para saintisnya, gitu. Pasti ada para akademisnya ya, yang lebih memahami tentang lingkungan. Gitu. Jadi gerakan itu bukan sebuah gerakan biasa-biasa saja gitu ya, tapi benar-benar berbasis ilmu sehingga punya keyakinan yang kuat untuk mau bergerak ya menyelesaikan soal-soal lingkungan ini. Jadi dia ada punya kesadaran gitu. Mungkin nanti ini lebih banyak disinggung soal sisi program dan strategi bagaimana merubah perilaku manusia gitu ya. Setelah memahami sains tentang atau deep connection antara sains teknologi dengan alam lingkungan mereka. Nah, kemudian di langkah yang ketiga itu seseorang setelah dirinya deep connection dengan sains teknologi sebagai tadi ya sebetulnya adalah science revolt science gitu. Science merevolusi sains atau teknologi gitu. Jadi industrialisasi apapun sekarang kan arahnya adalah ke green. Jadi ada green industry, green banking, bank juga membiayai perusahaan-perusahaan yang memang juga mereka concern dengan soal lingkungan gitu. Itu banking green banking. Kemudian green industry juga sama. Jadi soal limbah, soal bahan dan sebagainya itu sekarang sudah mengarah ke sana semua. Dan dalam politik pun demikian ya. Orang kalau nggak green itu nggak dipilih sekarang. Nah, tapi ini harus struggle over structural transformation. Jadi ini kan berkelanjutan gitu dari mulai awal terjadinya kerusakan lingkungan sampai sekarang dan akan terus gitu, beyond terjadi. Nah, di sini Castell mengajukan sebuah tesis yang bagus menurut saya tentang fundamental dalam soal ini ya, terbentuknya masyarakat. Jadi ada dua hal yang sangat fundamental di dalam pembentukan masyarakat saat ini, disebut dengan material expression of society, yaitu space dan time, ruang dan waktu. Nah, maksudnya begini, jadi Castell melihat bahwa upaya-upaya untuk bisa greening ini dia harus struggle dengan terjadinya perubahan-perubahan dan transformasi struktural sosial gitu. Yang sekarang menurut Castell yang lebih dominan itu adalah space flows dibanding space place. Jadi ruang gerak dengan adanya teknologi, kemudian internet ya, itu mempercepat proses perubahan-perubahan. Nah, oleh karenanya dia sebutkan waktu itu ada clock time, kemudian ada waktu yang biasa gitu ya, waktu jam. Kemudian ada timeless time, ada yang tidak berkesudahan, dan ada glacial time yang waktu yang sangat lama. Nah, persoalan greening ini kan sifatnya glacial time, seperti melelehnya es gitu ya, ratusan bahkan ribuan tahun gitu. Siapa nih? Ada suara? Masih
Masih terus ini Pak? Nah, Dikit lagi? terus Ya, oke. yang lain Lanjut. di mute dulu. Ya, oke, dikit lagi nih. Jadi dua elemen yang sangat fundamental lah yang oleh Kastel ini memang lebih rumit ya pemaknaannya, tapi dia bilang bahwa usaha-usaha atau perjuangan-perjuangan di dalam proses greening itu memang harus melewati fase-fase transformasi struktural yang di sini space dan time itu menjadi bagian penting gitu untuk dimaknai. Karena sekarang sudah bukan lagi soal tempat, tapi sudah ruang bergerak, ruang virtual. Gitu. Itu yang menurut Kastel ya harus dimaknai. Nah ini ada satu ilustrasi tentang pertama teknologi accessibility, kemudian aktivitas, spatial activeness, ya ruang-ruangnya, dan spatial mobility, ruang pergerakannya. Kemudian di sebelah kanannya itu ada teknologi, daily activity, social economy, physical space, dan space of flow. Nah, yang digagas oleh Kastel itu adalah space of flows. Jadi space of flows ini mengalahkan semuanya. Dan ini harus siap gitu diterima oleh masyarakat. Jadi ada transformasi struktural yang sifatnya sangat cepat gitu dan sangat luas, juga lebih pada sifat global gitu. Ini harus dimaknai. Misalnya sekarang para ilmuwan itu sudah bisa membuat sebuah role model bagaimana misalnya pencairan es di kutub ini akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia di muka bumi. Dan itu dalam hitungan tahun berapa itu sudah bisa diprediksi. Ya, dulu mereka belum bisa. Jadi karena itu juga ratusan tahun ya. Tapi sekarang sudah bisa disimulasikan. Ya, dengan misalnya peningkatan karbon dioksida atau emisi karbon yang dilepas oleh manusia ini ke langit itu berapa meter kubik ton itu per hari, itu dia bisa mengakumulasi. Ya. Jadi dihitung secara computerized, nah sampai kemudian ketemu disaster ataupun end of the earth itu kapan. Jadi teori kiamat itu oleh para ilmuwan dicoba diprediksi gitu. Dan memang juga di Quran seperti itu kelihatannya, seperti Al-Qari'ah itu dentuman yang kuat itu kemungkinan apakah bumi dihajar oleh asteroid dan sebagainya ya. atau ada earthquake di atas misalnya 10, sekian ya. Karena Aceh itu mau 9 saja sudah seperti itu kerusakannya, apalagi kalau misalnya di atas 10. Nah, itu lebih dahsyat lagi dan lain sebagainya. Nah, jadi para ilmuwan sudah mencoba itu. Nah, persoalannya adalah tadi pada space flow ini lebih cepat sekarang itu. Jadi dengan teknologi itu orang makin sebetulnya teknologi sekarang yang ada itu bisa mempercepat pemanasan global itu sendiri kalau tidak diatasi langsung dari sekarang. Gitu. Nah, oleh karena itu space flow ini penting. Nah, makanya kata dia ada clock time itu industrialisasi Eropa tahun sekian. Hitungannya ternyata dalam waktu bukan 50 tahun kenaikan suhu itu, tapi dalam 10 tahun suhu itu sudah naik gitu. Ini yang menjadi kekhawatiran para ilmuwan. Nah, jadi ketika kita berusaha berjuang untuk menyelamatkan lingkungan, termasuk struggle di masa proses transformasi struktural ini dengan perkembangan teknologi yang cepat, yang kuat, begitu ya, sehingga ruang gerak sekarang itu mengalahkan ruang tempat. Karena sekarang kasus misalnya banjir di Ranca Ekek, gitu ya, itu sudah bisa langsung menurunkan saham di bursa saham New York. Gitu. Karena di situ ada banyak industri. Jadi banjir sedikit lah di Ranca Ekek gitu membuat macet itu berefek pada turunnya saham di bursa saham New York atau di Indonesia misalnya. Nah itu bisa terjadi dan itu akan mengacaukan juga sistem ekonomi nanti karena orang berpikir tidak mau invest segala macam dan jadi semuanya menjadi saling beririsan. Itulah yang mungkin dalam pemaknaan globalisasi. Ya. Nah, kalau sudah itu terlewati, jadi deep connection with science, kemudian juga ada aksi individualism berbasis science, lalu dia juga berjuang terus-menerus melewati masa-masa transformasi struktural ini dengan dua elemen tadi ya, space dan time yang sangat dipersingkat, diperas gitu, teknologi. Muncullah identitas baru, gitu, socio-biological identity atau green culture. Nah, kemudian terakhir ini aksi lingkunganisme.
Ini tadi ya, ada reaching mind, tahapannya itu mencapai pikiran. Ini memang tahapan informasi, sosialisasi ya, tentang lingkungan. Bahkan bisa juga di situ ada debat-debat tentang soal lingkungan. Dan bila perlu sampai pada mobilisasi. Kemudian ada taming capital. Ini menjinakkan kapital karena ternyata usaha-usaha konservasi, usaha-usaha advokasi lingkungan dan sebagainya atau edukasi itu butuh dana yang sangat besar. Gitu. Ya. Nah maka di sini para aktivis itu bisa melakukan lobby-lobby baik pada pemerintah maupun pada non pemerintah ya, pada perusahaan-perusahaan ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang telah menyumbang polusi itu ada semacam blame, disalahkan yang kemudian mereka harus mau mengeluarkan uang karena dosa-dosa mereka gitu mencemari lingkungan. Ya, ada juga divestment. Divestment ini sebetulnya istilah baru ya yang dikemukakan oleh seorang aktivis Jerman. Itu saya lihat di tayangan TEDx ya, entertainment dan teknologi. Jadi dia sampaikan bahwa ini bisa dilakukan, divestment ini sekiranya memang perlu, tapi ini sangat keras ya, karena divestment itu berarti menarik uang, pull out of the money. Jadi kalau kita misalnya punya saham di perusahaan-perusahaan yang tidak hijau, itu tarik kata dia. Gitu. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kita tidak menyimpan saham, bukan stakeholder misalkan di perusahaan itu. Nah, itu dia menyarankan boykot produk-produknya gitu yang tidak hijau itu. Gitu. Jadi rada-rada kuat. Atau divestment itu juga moral bankrupts. Jadi sosialisasikan tentang moral bankrupt bahwa perusahaan itu tidak melakukan AMDAL, tidak mengurus lingkungan, tidak bertanggung jawab, itu kemudian bisa melemahkan perusahaan tersebut. Gitu. Itu divestment. Jadi ini melihat perkembangan yang ada di Afrika Selatan sebetulnya pada masa apartheid. Jadi Nelson Mandela itu kemudian menjadi kuat, menang itu setelah muncul teori ini divestment. Jadi semua para mahasiswa yang di Amerika itu tidak mau berkontribusi untuk pengembangan di Afrika Selatan karena terjadi apartheid gitu. Nah, mereka akan mau membantu kalau tidak ada apartheid. Kemudian perusahaan-perusahaan juga sudah tidak mau lagi berinvestasi di Afrika Selatan karena masih apartheid. Tapi kalau sudah selesai apartheid itu mereka mau. Nah, ini divestment. Itu efektif juga. Kemudian courting the states ya, cara-cara mereka menangani lingkungan itu pada negara itu merayu, courting the state. Mereka ingin bagaimana agar legislasi itu juga mempertimbangkan soal-soal lingkungan. Lalu ada governance, pengelolaan yang baik tentang lingkungan. Dan yang terakhir, ini yang paling dahsyat menurut saya juga adalah tap dancing with the media. Berdansa dengan media. Maksudnya tetap untuk bisa bersama-sama menari dengan media gitu ya. Karena apapun yang terjadi itu bisa hembusannya bisa lebih kuat karena media gitu. Nah, ini untuk apa? Untuk mendapatkan legitimasi gitu. Legitimasi yang sifatnya bukan lagi lokal tapi juga bisa nasional ya. Seperti itu. Saya dulu pernah melihat ada juga tayangan film tentang lingkungan ini, itu terjadi di Amerika juga, di Arizona. Jadi tentang tercemarnya air ya, yang dikonsumsi oleh penduduk setempat. Nah, itu awalnya tidak digubris oleh perusahaan, oleh pemerintah lokal, tapi karena terus seorang wartawan itu menyuarakan, menulis ya terus-menerus, nah sampai akhirnya kemudian menjadi besar dan itu menjadi tingkat nasional. Bahkan disebut-sebut sebagai kasus dengan biaya terbesar saat itu ya, di Amerika. Nah, ini penting saya kira media ya, makanya aksi lingkungan ini tidak bisa memisahkan itu, apalagi sekarang dengan dunia digital, dengan internet ya, tadi yang dalam pandangan Kastel ini space flows, ruang gerak itu sudah mengalahkan ruang tempat atau space place ya. Dan juga waktu sekarang sudah mulai diperas begitu, seperti wal asri, demi masa, demi waktu yang sangat singkat. Itu mencoba menjadi bagian terpenting untuk usaha-usaha bagaimana agar lingkunganisme ini terus dimunculkan, gitu, di-up, ya, sehingga menjadi highlights. Dan sekarang hampir semua negara demikian. Kalau dalam historiografinya memang cukup jelas ya, dari mulai tahun 64, kemudian tahun 72 ada
ada KTT Bumi di Prakasa PBB gitu di Stockholm, kemudian di Rio, ya setelah itu banyak lagi perjanjian, kerjasama, deklarasi, ya, non-proliferasi nuklir dan sebagainya lah tentang lingkungan. Nah, itu karena media juga. Jadi legitimasinya kuat. Dan sifatnya kalau media itu non-violence, tidak pada kekerasan, tapi hanya menyuarakan saja. Gitu. Nah, terakhir soal keadaan lingkungan ini benteng baru para ekolog. Jadi sekarang yang harus disuarakan oleh para aktivis, para ekolog itu adalah environmental discrimination, diskriminasi lingkungan. Nah, jadi persoalan-persoalan seperti toxic waste dumping, ya, pencemaran limbah beracun, kemudian chemical positioning, poor communities and ethnic minorities, burning forest, kebakaran hutan dan polusi dan sebagainya itu harus dimunculkan terus karena inilah yang menjadi benteng kuat para ekolog dan para aktivis. Ya. Diskriminasi lingkungan ini terjadi. Bahkan sekarang kalau kita coba mau lebih sebentar. Ya, sebentar Pak. Sudah? Ya. Jadi sekarang tadi kan kalau misalnya we are the problem, we are the solution. Nah ternyata memang bahwa setiap diri kita ini punya jejak karbon. Jadi carbon footprints. Mungkin orang dulu tidak berpikir apa masalahnya lingkungan ya. Saya tidak buang sampah sembarangan, betul. Tapi kita menggunakan transportasi kemana-mana, mobil, motor, dan itu adalah jejak karbon kita sebetulnya yang ikut menyumbang persoalan lingkungan ini, gitu ya. Tapi itu nanti mungkin ada pembahasan tersendiri lah. Jadi kesimpulannya, ini saya mencoba memahami dari pendekatan analisa Kastel tadi tentang tipologi gerakan-gerakan lingkungan. Maka yang disebut dengan the greening of the self atau pribadi hijau itu adalah sebuah identitas yang terbangun melalui kesadaran kognitif ya, karena ada deep connection baik teknologi, informasi juga dengan alam itu sendiri, dengan lingkungan. Nah sekaligus juga aksi yang menyatakan bahwa ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam ini. Jadi co-organizing dan co-creating, tumbuh bersama dan mencipta bersama begitu. Nah, kalau ini terpisah maka ya punahlah planet ini dan punahlah juga keberadaan hidup manusia ini begitu. Itu kesimpulannya. Jadi menjadi seorang yang hijau, green self itu ternyata tidak hanya sekedar kita ikut menanam pohon, ya, karena tugas dari misalnya sekolah, begitu, atau berusaha untuk melihat, oh ya, mulai sekarang saya tidak misalnya buang sampah sembarangan, tidak hanya itu, tapi memang harus lebih dalam lagi, lebih masuk pada sisi deep ekologi, begitu. Barulah dan aksinya ada, barulah menjadi seorang yang hijau. Ditambah tadi dengan dia berjuang melintasi masa dan waktu itu ya terus gitu, tidak pernah putus asa untuk terus menyelamatkan bumi, maka he is the real green self begitu. Itu saja Prof dan teman-teman sebagai bahan untuk diskusi kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang lain. Kalau ini tambahan saja, ini Indonesia sebetulnya ada tulisan juga dari artikel jurnal model gerakan NGO lingkungan ya, studi kasus di Jakarta. Jadi ada juga tipologi gerakan lingkungan yang digagas oleh Hayden. Yang pertama dia sebut dengan instrumental movement atau kelompok reformis begitu. Ada yang kontra cultural, agak radikal, dan ada yang moderat, subkontra radikal. Kemudian juga kalau dari aspek aktornya ini menurut Parkin ada 4. Ada yang memang memperlihatkan sisi gaya hidup yang hijau, ya selalu mengembangkan teknologi alternatif gitu, gaya hidup hijau lah. Dan ini dari mulai plastik sudah mulai dikurangi. Pokoknya yang sekarang tuh 5R ya, bukan lagi 3. Jadi bukan reuse dan kemudian satu lagi tuh reduce, jadi dikurangi, recycle ya, betul Prof, recycle. Ya, tapi sekarang ada 5 Prof, tambahan dengan renew, memperbarui kembali, dan juga recovery, menemukan kembali. Iya. Ya, ada 5. Jadi ini kalau dari sisi peran aktor, ya seorang yang hijau itu tipologinya akan kemana gitu, akan selalu menunjukkan pada sisi gaya hidup yang hijau,
jadi lifestyle yang green, ataukah memang pada penekan nanti sama-sama ikut begitu aksi demo ya misalnya tentang lingkungan, juga pada advokasi lingkungan, lalu ada propaganda, dia memang selalu menulis, menyuarakan, menyampaikan ya di mana-mana tentang isu lingkungan, atau ini lebih masuk pada politiknya nanti. Misalnya sekarang hampir di beberapa ormas misalkan sudah ada apa namanya bagian ya yang mengurusi soal lingkungan. Misalnya seperti di Muhammadiyah, di NU itu ada khusus jadi bagian yang mengurusi soal lingkungan, gitu ya, majelis lingkungannya. Nah itu ini perbandingan saja dengan apa yang ada di Indonesia. Nah ini contoh misalnya ada yayasan lingkungan ini di Jogja ya, gerakannya lebih pada pendidikan dan advokasi konsumen hijau. Nah, ini ya. Yayasan lingkungan konsumen hijau. KHI, kemudian juga ada lembaga studi kesehatan. Ini cara pengobatan tradisional. Nah, program aksinya itu jelas apa saja gitu. Lalu ada lembaga sikap ya, pengendalian hama terpadu ini mungkin ke petani. Jadi banyak advokasinya gitu. Itu saya kira lebih real ya. Gitu. Demikian.